Kegiatan memasak tentu wajib dilakukan setiap harinya oleh seorang ibu rumah tangga. Contohnya memasak makanan sendiri agar bisa menjamin kualitas dan kebersihan makanan yang akan dinikmati. Sisa barang hasil kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan dan dibuang disebut sebagai sampah. Sadarkah Anda bahwa sampah yang dihasilkan dari kegiatan memasak dan juga sisa makanan yang kita buang akan mengakibatkan sesuatu? Lalu, bagaimana dampak dari sampah yang hanya kita pindahkan? Ternyata, kebiasaan membuang sampah bukanlah untuk mengurangi sampah, melainkan hanya memindahkan sampah. Sampah rumah tangga menumpuk di Jalan Lontar, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan ini gambar Sabtu kemarin. Itu dapat mengancam kesehatan warga dan berpotensi menimbulkan banjir. Selain tumpukan sampah, kali tersebut berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau tidak sedap. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera membersihkan sampah yang mulai mengganggu lingkungan warga sebelum menimbulkan masalah baru seperti penyakit dan juga banjir. Sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampah. It's really bad actually to see that pictures. Tunisia at the moment are supplying the second largest of plastic garbage to the ocean. We should feel ashamed and we should not do it. Pemilahan dilakukan sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah bercampur, yang mana tumpukan sampah bercampur tersebut akan berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Lingkungan menjadi rapi, bersih, dan sehat dengan menciptakan sifat disiplin dalam memilah sampah. Tumpukan sampah dapat berkurang jika kita memilahnya sedari awal. Salah satu produsen sampah terbesar ialah ibu rumah tangga. Kita tahu bahwa ibu rumah tangga sebagai makhluk sosial yang mengikuti kegiatan PKK, arisan, dan majlis taklim. Sebuah usaha kecil dari masyarakat yang dapat membantu mempercepat daur ulang sampah. Ayo mulai pilah sampahmu, bumi ini darurat. Nah, apa saja manfaat pemilahan? Kegiatan memilah sampah yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dapat mempercepat proses pengangkutan hingga daur ulang. Kegiatan memilah sampah akan menambah nilai rupiah ketika ditabung ke bank sampah. Memisahkan botol plastik dari sampah lainnya sehingga lebih cepat dilanjutkan ke proses daur ulang. Begitupun dengan sampah kantong plastik, gabungkan dengan sejenisnya sehingga dapat dijadikan sebuah karya seni atau dapat langsung didaur ulang. Sampah karton atau kardus biasanya akan didaur ulang menjadi kertas untuk tempat telur atau menjadi karton yang baru. Dan juga sampah sisa makanan bisa dimasukkan ke lubang biopori. Jadi sampah itu tuh sebetulnya seperti material yang sudah kita tidak pergunakan lagi, yang dibuang. Barang atau material yang tidak kita mau gunakan lagi, yang kita buang. Yang kita kadang-kadang orang tidak tahu fungsinya itu untuk apa. Itu aja. Nah, kalau dampaknya itu sebetulnya dampaknya itu banyak ya. Dampaknya itu bisa untuk lingkungan, terutama untuk lingkungan. Satu, kalau sampah yang sudah 2 kali 24 jam itu udah pasti menimbulkan bau. Dan dia menimbulkan gas metan kalau udah sampah itu tercampur. Dan juga satu lagi dia selain tadi bau ya, terus yang kedua dia memberikan misalnya menyebarkan penyakit. Dari misalnya penyakit kayak tipes, demam berdarah,
kolera gitu ya. Jadi merusak lingkungan. Jadi untuk kesehatan, untuk lingkungan, dan untuk sosial ekonomi juga. Jadi nggak ada orang misalnya juga mau ke tempat wisata yang kalau misalnya tempatnya jadinya kotor. Nah, terus udah gitu dampaknya lagi dia dari limbah pabrik yang tidak dapat mereka di recycle lagi limbahnya dari pabrik ya, misalnya kayak pabrik-pabrik besar atau pabrik di tambang itu akan merusak alam. Nah, dan juga kalau misalnya dampaknya itu untuk kayak mungkin orang bilang hutan aja pasti ada sampahnya, tapi kalau sampah daun, sampah alamiah, dia bisa terurai menjadi tanah. Tapi kalau sampah yang misalnya kayak plastik dan segala rupa itu yang tidak bisa terurai, dia malah mencemarkan air dan tanah, dan juga memberikan udara yang tidak baik. Tuh. Karena sampah di rumah kan banyak kan plastik, botol segala macam itu. Terus kan sadar juga Jakarta itu kan sampahnya makin banyak ya, tempat kita berkembang kan. Jadinya pengen kayak diolah lagi aja. Cuma saya kan sendiri kan bisa ngolahinnya. Terus ya udah cari ke sini. Awalnya sih kebersihan terus sama mengurangi sampah di Jakarta. Jakarta itu kan udah parah banget ya sampahnya gitu. Kayak udah global warming pun masih digampangin banget kan jadinya tuh kayak gue harus deh gitu. Jadi ayolah kita bersama-sama selain para ibu dan juga semua semua orang, kita mau merawat bumi ini untuk masa depan anak dan cucu kita dengan memulai pilah sampah di rumah masing-masing. Terima kasih.